apa ya, soal bal-balan setahu saya sudah lebih dari 5 tahun memang tidak ada hubungannya dengan APBN maupun APBD. Jadi tidak boleh ada urusan sepak bola disambatkan ke birokrasi atau bupati. Dan awakmu kudune ya setuju iku. Wong saiki anggaran kabupaten itu sekitar 60-70% itu untuk birokrasi sentek, sing kaya rakyat nek 20% sih kok kurangi kayak bal-balan barang. Kok kon bal-balan dhewe di omahmu kono. Menurut saya memang tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Apalagi apa namanya? Sepak bolanya namanya sepak bola profesional sekarang. Kalau sepak bola profesional itu ya bukan negeri, itu harus perusahaan. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan soal jalan tadi, panjang kita itu harus mengerti skala. Jadi misalnya jalan, saya pernah ngalamin gini juga di Pekalongan Bu. Jadi ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Dan itu kan kade nagih, kade nuntut itu kudu ke alamat yang tepat. Dan urusannya jalan desa kan bukan urusan kabupaten, kecuali ada konsensus darurat dan seterusnya. Misalnya jalan Pantura itu kan berarti menang bupati, itu kan nasional dan seterusnya. Jadi kamu kudu ngerti skala. Skala itu sak kilo ta, sak kuintal ta, sak gram tak menang. Wong iki urusan sak kuintal kon nagih di wilayah gram atau kilogram gitu. Jadi soal jalan saya kira saya bukan soal dukung atau tidak mendukung, tapi beliau relevan jawabnya karena memang itu bukan kan itu misalnya ditempuh dulu deh, mulai skala yang jelas, skala berpikir itu lah. Ini urusan dunia kelihatan dunia akhirat itu soal skala. Di desa, tak kabupaten, tak pusat, tak provinsi itu skala namanya. Ini ya. Nah terus nanti kita kaitkan dengan itu jenis wong Jawa yang ngomong desa mawa coro, negara mawa tata. Jadi nek wong desa skala alamiah di coro-coro dhewe, kemudian diambil alih ketika ada pemerintahan menjadi negara mawa tata. Nah ini harus ada melat-melatan antara tata dengan corosnya, antara tata dengan coro ini. Nah Anda harus sebagai anak muda harus mempelajari ojo nagih nang sing duduk di utang, sing duduk di bupati. Terus kebetulan misalnya soal sini memang soal bal-balan wis ya, soal pupuk. Saya juga baru malam ini mendengar ada tagihan petani terhadap pengadaan pupuk. Karena selama ini saya berpikirnya itu agak global. Jadi tolong Anda nomor berapa? Tolong pelajari kasus internasional dan global mengenai pupuk. Pupuk itu sebenarnya adalah narkoba bagi pertanian aslinya dulu. Jadi hancurnya pertanian di Indonesia itu ketika ada industri pupuk. Nah saya ini malah takon di pupuk jadi yang sakau. Jadi mulai belajar pertanian organik, awakmu sinau pertanian organik, dan itu pasti kalau memang bagus akan didukung oleh inovasi dan birokrasi dari Kabupaten. Luang kudune gak nganggo pupuk, zaman Majapahit gak pupuk, zaman Mataram gak pupuk, zaman Klaten, zaman Anglo-Indarmo gak pupuk. Sebab pupuk itu memperkecil kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman. Dan sangat sukar untuk menyembuhkan tanah yang sudah dipupuk terus menerus, itu daya tumbuhnya menjadi rendah. Sehingga sebenarnya proses di Indonesia itu harus ada tahap penyembuhan tanah di Indonesia agar supaya dia siap tumbuh menumbuhkan secara maksimal. Jadi memang seharusnya pertanian organik itu dipelopori oleh Menteri Pertanian, tapi memang selama ini Menteri Pertanian mungkin saja masih ada keterikatan dan mungkin tidak mampu untuk menghindari industri internasional pupuk itu. Tapi saya kira kalau sampai mempraktikkan pertanian organik, Ibu Bupati akan sangat senang karena yang sebaiknya yang terbaik adalah kalau dia berpikir mandiri. Kan namanya tadi petani mandiri, padahal mandiri itu kan sebenarnya kan bukan mandiri. Mandiri itu kan kalau Anda tidak bergantung pupuk. Pupuk itu nek saiki siji motivasi. Ono sekarang profesi pemberi motivasi loh, motivator loh. Enggak kabeh kali motivasi. Ya katanya butuh motivasi ada saiki anjane gopok kabeh ya. Gopok ngene njaluk didorong ngene njaluk diserami. Arek. Ya.
manja, gopok, gembeng. Mbok, Anda menemukan motivasimu sendiri, Anda menemukan semangat hidupmu sendiri. Wong iso ana agama, ana Quran, ana sembarang untuk mereka iso ya. Sembarang kok butuh motivasi. Nah, saya juga sering kadang-kadang difungsikan sebagai motivator. Aku tahu memberi motivasi kepada pengusaha pom bensin se-Jawa dan Lampung. Gendeng gitu. Sampean duwe pom bensin udah motivasi karo aku tuku bensin gorokan iso adane. Masa aku sing kaya motivasi tak balik sih. Mungkin iki warung bensin sing ecerane kan duwe sampean sing duwe pom bensin kok ya motivasi nang aku. Jadi wong saiki kan gopok. Mulane corona bareng urusan gopone awakmu sehat. Ya sembahyang kemenan wudumu rajin. Nek ngentut wudu meneh ngono ya. Terus awakmu sehat ya. Sing sehat awakmu cek ojo gopok. Itu sing galakno kena corona iki mergo gopok. Meskipun tetap Allah yang menentukan artinya kita nggak boleh sombong juga. Masih gak gopok tapi nek kena ya kena, terserah Allah. Tapi kita kan punya tawakal, punya nek wong Jawa kan kuat, wong Jawa itu kuat. Dalam segala hal wong Jawa yang paling banyak masalah wong Jawa itu dia ditele kutub ya urip ditelen dia urip wong Jawa. Nek rasaku wong Jawa itu paling tangguh. Cuman Jawa saiki anjene Jawa kali separuh. Wong Jawa kali separuh, Cina Londo kali sak jojo maksudnya wong Jawa iki Jawane kali separuh wis gak Jawa 100%. Cina Londone berjodoh untuk merkosa wong Jawa. Jadi sekarang itu Amerika sama Cina itu bekerja sama untuk menindas kita. Dan Gusti Allah terus muring-muring dikai serbuk korun itu dari kata korun itu konglomeratnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan raja besar, dia hanya junjung-junjung ya. Yang si junjung keluar Haman, kalau korun Haman itu politisinya, kalau korun itu konglomeratnya gitu loh. Nah mulanya apa jenis virus itu ya corona jadi kata korun nek rasaku loh. Nah Indonesia penglarat-larat ini ya sama nek kena corona ya. Insyaallah ya ngono ya. Saiki tapi pokoknya ngono ya. Belajar, kamu belajar. Masa petani ada 6 ini berharap pada pupuk ini sampai mempelajari pertanian organik dan itu wacananya sangat banyak. Isu tak tekan ngomong ini kok untuk workshop atau untuk percontohan. Saya punya teman-teman dari luar negeri ke sini justru untuk merintis pertanian organik kok. Malah awakmu gantung pupuk. Uyuwana dhewe bendina enggak. Ya. Kayak angger ngoyo nang sawah nang ngene nang sawah subur ya. Angger iya pengalaman. Ya aku kan guyon-guyon dulu tapi mikirnya awakmu sebenarnya harus mempelajari apa yang harus disembuhkan karena pupuk itu adalah narkobanya tanah sebenarnya. Terus sinau kapan-kapan kita bisa kasih bahan dan seterusnya ya. Kok malah nagih pupuk arah-arah ini. Terus gak apa-apa sama Bojonegoro ini ya ono kepayang enggak kepayang. Jadi pokoknya malam hari ini kita doanya adalah mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah dan fadilah. Ya tadi wong-wong seneng rene karena di sini tadi saya mengusulkan ada moratorium Angling Darmo misalnya. Jadi misalnya ada bangunan kecil di sini tempat semacam perpustakaan atau museum yang ada bahan-bahan dan informasi mengenai kerajaan apa tadi namanya ya? Malowopati ya. Ada banteng itu dan saya sudah lapor kepada Bupati ada beberapa teman yang bisa kita minta bantuan untuk itu karena dulu saya punya teman akrab namanya Raden Panji Anom Suryanto Sastratmojo itu teman saya sebagai sastrawan dulu dan dia punya sangat bahan dia dari Keraton Bojonegoro jadi saya kira dia bisa punya bahan banyak untuk bisa kita simpan jadi sing rene gak kami kepingin nambung-nambungan kok sing rene sing kepingin sinau barang lo ya. Jadi kalau ada moratorium ada bangunan kecilnya yang mungkin hal-hal misalnya perpustakaan hal-hal yang menyangkut informasi Bojonegoro ada di sini misalnya saya kira aku mau tuku Bojonegoro ini cik adoh ya Allah sopo sing rene iki kaya ngene iki mesti ada sing kepengin tadi itu sing rene iki ternyata kan ternyata ide nang ndi nang Nganjuk timbangane nang Bojonegoro ya saya baru tahu tadi Bupati yang bilang dari sini kok aku mesti harus ke Kanjeng liwat tol Nganjuk nek setengah jam kene nang
Nenang ojo kulo sak jam setengah lebih jauh lagi. Dan itu pemenang jadi alhamdulillah lah pokoknya malam ini mudah-mudahan Anda semua mergo menang kayak gini kok ya, tertib kayak gini Gusti Allah terhari. Kan yang Nabi yo ngene-ngene ya Gusti Allah. Iki sampean kayak berkah. Sing-sing ini kira-kira ngono ya. Amang wiritan Kotrota Lutfi Muhammadin itu baru saya bikin sebelum Mayan di Solo di Balai Kota kemarin di tempatnya mantan temannya Jokowi itu. Dan saya tanya sama waktu kira-kira kan yang Nabi yang wiritan ini seneng kan betul. Kapan jawab seneng. Ya tapi nek ustaz-ustaz bergaran loh, karena ada ustaz yang mengatakan bahwa nek wiritan karena selawatan kudu persis kaya sing diomong sing diwuruno kanjeng Nabi. Lho. Ngene nek aku nganut iku, berarti aku penganute ustaz iki lah. Nah aku mau dadi mengikuti sapa-sapa kejaba mengikuti kanjeng Nabi. Mulane aku njaluk nang ustaz iki sampeyan temoni kanjeng Nabi nggawa handphone tanggo video. Sampeyan mereka memani kanjeng Nabi kok nek kula ngrungokaken kula taat 100%. Nek gak selawatan, gak oleh ini, gak ngene aku. Tapi nek nganut sampeyan kula mau. Aku grune nganut nang kanjeng Nabi. Kalau imam-imam aku mau, aku grune karo kanjeng Nabi. Nek anjene iku tolong ya rek, sadari semua yang Anda tafsirkan tadi itu hanya tafsirmu loh ya. Tafsir itu dengan ayatnya, jaraknya bisa jauh, bisa dekat. Tapi dia bukan ayat. Jadi pendapatmu mengenai ayat itu bukan ayat, tapi pendapatmu mengenai ayat Allah Zakaria. Dan itu berlaku untuk semua, masih jalan lain, masih jauh, masih Jawahir, masih Ibnu Katsir, masih Quraisyab itu hanya tafsir. Posisi ini pada karo omonganmu, bukan ayat itu sendiri. Nah ayat itu bertemu dengan semua manusia, setiap orang boleh menafsirkannya asalkan membuat hidupnya lebih dekat kepada Allah dan lebih sayang kepada semua manusia dan alam. Itu namanya tadabbur, enggak ya. Jadi masih akan berpendapat apa-apa, jangan lupa itu pendapatmu loh. Aku ngomong kayak gini aja kok percaya. Mau percaya kalau keyakinanmu dia jangan aku ini dulu Nabi Muhammad, aku ini ujungnya Novia kalau menjing dia. Jadi aku kan dulu anak buah, aku kan dulu umat. Aku gak pantas sendiri umat, sing pantas sendiri umat kan di Nabi Muhammad SAW enggak ya. Jadi saya kesini tidak untuk apa-apa, saya kesini untuk ngajak bareng-bareng ayo gandolan kayak gini kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak ya. Saya Bu, tadi Bupati minta lagu kapan-kapan. Arek belum tahu lagu kapan-kapan. Saya kita kayak ganti nekos-kos ya Bu ya. Kayak siji untuk mensyukuri betapa gemah ripahlanya Indonesia dan Bojonegoro ya. Ya Bu ya. Ya, Bu sampean melok ya Bu ya. Ayo jaluk kolam susu ya untuk mensyukuri Bojonegoro yang gemah ripah Jinari ya.